Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini berjudul Sukacita karena pertumbuhan rohani. Mari kita baca 1 Tesalonika 3 ayat 8-11. Dikatakan demikian, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengutus anak rohaninya Timotius kembali ke Tesalonika ketika Paulus ada di Athena. Karena dia mendengar bahwa jemaat ini mengalami aniaya, padahal jemaat ini masih baru. Dan Paulus khawatir jangan-jangan ada jemaat yang goyah imannya dan meninggalkan Kristus. Tetapi kemudian dia mendengar kabar baik yang dibawa oleh Timotius, bahwa mereka memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus. Sehingga Paulus berkata, aku seperti orang yang hidup kembali, aku bersemangat, aku bersyukur, aku bersukacita karena keteguhan imanmu itu. Saudara sekalian, dari sini kita belajar satu hal. Seorang yang kerohaniannya bertumbuh adalah orang yang mengalami sukacita. Bukan kalau dia punya rumah baru, mobil bagus, uang banyak. Tetapi karena melihat pertumbuhan rohani, keteguhan iman daripada anak-anak rohani yang dia layaninya. Begitu juga kalau saudara adalah orang tua yang punya anak. Jangan hanya bangga, sukacita kalau anakmu lulus sekolahnya, usahanya bagus, dikawinin sama orang kaya. Jangan bangga karena hal-hal semacam itu. Tetapi kalau engkau melihat walaupun dia kaya, hebat, ternama, tapi dia tidak pernah beribadah, jauh dari Tuhan, tidak tertarik perkara rohani, engkau harus berdoa agar Tuhan memberikan kasih karunia supaya anak-anakmu bertumbuh secara rohani. Sebab apalah artinya kesuksesan dunia kalau jiwanya binasa. Tetapi bersyukur kalau orang berhasil dalam hidup tetapi dia mencintai Tuhan, dia melayani Tuhan. Wah, itu adalah sukacita yang double. Dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat, Rasul Yohanes berkata begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, inilah hati seorang bapak rohani. Hatinya itu senang ketika anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Kalau engkau melihat anak-anakmu, ada yang berjalan menyimpang, ada yang tidak rohani, ada yang menyakitkan hati Tuhan. Udah dibilangin susah, udah diomongin keras, malah berantem. Doakan saudara-saudara, supaya anak-anakmu takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran. Mungkin itu menjadi duri di dalam daging dalam hidup kita. Tapi saya percaya doa orang yang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Doakan mereka. Kalau mereka ketemu, kita ketemu sama dia. Ayo papa mama mau doa sama kamu. Tumpangkan tangan. Saya percaya ada kuasa dalam penumpangan tangan. Saya percaya ada kuasa di dalam doa yang terus menerus. Dan bimbing anak-anak kita sesuai dengan firman. Omongin terus dengan firman. Berikan teladan hidup kepada dia. Tidak ada sukacita yang lebih besar kalau kita melihat anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Lalu selanjutnya dikatakan oleh Paulus, siang malam aku berdoa supaya aku bisa mengunjungi kamu untuk menambah yang masih kurang pada imanmu. Dan kiranya Tuhan juga membuka jalan bagiku. Di sini kita melihat bahwa penting sekali kita berdoa syafaat. Doa itu yang ditujukan kepada diri kita sendiri, berdoa untuk kebutuhan pribadi. Tetapi kita perlu berdoa syafaat untuk orang lain, saudara. Doakan anggota keluarga kita, doakan pemerintah bangsa negara, doakan hamba-hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Juga doakan orang-orang yang undur dari Tuhan, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang dalam persoalan. Seperti Paulus mendoakan jemaat Tesalonika yang mengalami aniaya agar mereka mengalami kekuatan dari Tuhan.
Dan kenapa dia mau mengunjungi jemaat ini? Karena dia percaya pertemuan dengan saudara seiman itu akan memperkuat iman. Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Thomas adalah murid yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Sebab pada waktu semua yang lain berhimpun, bersekutu, Yesus hadir di tengah mereka. Oh, orang yang melihat penampakan Yesus bersuka cita, dikuatkan imannya. Tapi Thomas tidak. Kenapa? Dia bolos, dia absen, dia tidak hadir. Itu sebabnya kalau ada pertemuan ibadah, ayo hadir saudara. Jangan hanya ibadah secara online. Ini hanya suplemen, ini hanya extra fooding. Tapi kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Karena melalui pertemuan muka dengan muka, secara langsung kita saling menguatkan, merasakan kasih. Bahkan setelah ibadah mungkin kita bisa dengan beberapa orang pergi bersama, makan bersama, ngobrol bersama, tertawa gembira, saling bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Terlibatlah juga di dalam komunitas sel. 10 orang, 12 orang menjadi keluarga rohani dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita sungguh-sungguh punya saudara seiman, kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Begitu juga kalau saudara membaca Alkitab seorang diri, ya bagus, punya disiplin baca Alkitab, misalnya 1 pasal, 2 pasal, 4 pasal setiap hari. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak punya teman yang juga saling mendorong dalam baca Alkitab, ada waktunya kita malas, ada waktunya kita lemah, saudara sekalian. Baca kitab Kejadian masih semangat, Keluaran masih semangat, baca Imamat, aturan imam-imam, korban hewan, waduh udah agak pusing. Bilangan, hitungan-hitungan, Ulangan udah gak mau diulang lagi baca Alkitabnya. Tapi kalau kita ada kelompok, misalnya kelompok WhatsApp gitu, saudara 10 orang, 12 orang, lalu saling melaporkan. Hari ini saya sudah baca 1 pasal, berkat rohani yang saya dapat adalah Anung. Yang lain juga akan lihat, aduh saya belum baca, maka cepat-cepat kita baca. Maka pertumbuhan rohani akan terjadi kalau kita saling mendoakan dalam doa syafaat, saling menguatkan di dalam komunitas iman. Dan saya percaya kalau kita tekun di dalam Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudaraku, apapun masalah yang sedang engkau alami, rajinlah beribadah. Tekunlah bersekutu dengan saudara seiman. Termasuk saudara juga bisa dengan tekun mengikuti doa pagi di YouTube GBI Battle yang setiap Senin sampai Sabtu jam 5 pagi sampai setengah 6 pagi menuntun kita di dalam doa pujian penyembahan supaya mengarahkan kita untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Percayalah, kalau kita bertumbuh secara rohani, roh kita makin kuat dan hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan dan berkat surgawi, rohani dan jasmani Tuhan limpahkan dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang cinta Tuhan, yang selalu ingin bersekutu dengan saudara seiman, menguatkan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun banyak tantangan dalam hidup kami, bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus kami bisa mengatasinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan terima berkat Tuhan dengan percaya. Amin.